Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan nama-nama anggota yang tertera pada layar sebagai berikut. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video pembelajaran kami mengenai sejarah KUHP. Pada tahun 1596, sebelum kedatangan bangsa Belanda oleh Vasco da Gama, masyarakat di Nusantara telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat. Hukum pidana adat ini bersifat lokal dan tidak tertulis, dalam arti hanya diberlakukan di wilayah tertentu saja. Nah, hukum pidana adat ini tidak mengenal adanya pemisahan secara tajam di antara hukum pidana publik dengan hukum perdata privat. Namun, tetap ada pemisahan yang tegas di antara kedua hukum tersebut yang bersumber pada sistem Eropa yang kemudian berkembang di kala itu. Dalam ketentuannya, persoalan dalam masyarakat adat ini ditentukan oleh aturan-aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Walaupun diwariskan secara turun-temurun, hukum adat ini telah diwujudkan dalam bentuk tulisan sehingga dapat dibaca oleh khalayak umum. Sebagai contoh, Kitab Kuntara Rajaniti yang berisi hukum pidana adat Lampung dan juga Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali. Kemudian pada masa Perennial-Osinish Compagnie pada tahun 1602 yang ditandai dengan adanya pemberlakuan beberapa hukum pidana adat oleh Kongsi Dagang Belanda yaitu VOC. Pemberian kekuasaan ini berupa hak oktroy dari pemerintah Belanda yang membuat VOC memaksakan segala aturan yang dibawanya dari Eropa untuk ditaati oleh kaum pribumi. Peraturan ini disebut sebagai Statutan Batavia atau Statuta Betawi yang dibuat pada tahun 1642 dan kemudian pada tahun 1766 dibuat kembali dan menghasilkan Statuta Batavia yang baru. Kemudian, statuta ini menjadi hukum positif bagi kaum pribumi dan non-pribumi. Walaupun statuta ini berisi kumpulan peraturan-peraturan, namun belum dapat dikatakan sebagai kodifikasi hukum. Nah, selanjutnya pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan pendudukan wilayah Nusantara digantikan oleh Inggris. Selanjutnya adalah masa Besuitan-Regeling tahun 1814 sampai 1855. Setelah Inggris meninggalkan Nusantara tahun 1810, Belanda kembali menduduki wilayah Nusantara. Di masa ini, peraturan terhadap koloni diserahkan kepada raja sebagai penguasa. Dengan Besluiten-Regeling, pasal 36 Undang-Undang Negeri Belanda, raja berkuasa mutlak atas daerah jajahan. Maka itu pula sistem pemerintahan yang digunakan adalah monarki konstitusional. Raja mengangkat komisaris jenderal yang ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda. Pada masa Gubernur Jenderal Dubus de Gezignes, pemerintahan kolonial menerapkan politik agraria dengan memberi hukuman paksa kepada napi untuk bekerja paksa. Praktis ini membuat masa Besuitan-Regeling tidak memberlakukan hukum pidana baru. Lalu berikutnya adalah periode Regeling-Regelment 1855 sampai 1926. Regeling-Regelment dimulai munculnya perubahan sistem di negeri Belanda, dari monarki konstitusional ke monarki parlementer. Hal ini ditandai adanya perubahan dalam Grondwet Belanda tahun 1848. Perubahan ini membuat Staten-Generaal atau parlemen Belanda campur tangan dalam perundang-undangan di Hindia Belanda, sehingga kekuasaan raja juga berkurang. Maka raja dan parlemen membuat peraturan bersama untuk mengatur pemerintahan di negara jajahan, yaitu dalam Regeling-Regelment dalam Stadblad nomor 2 tahun 1855. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Indische Stadregeling yang berlaku dari tahun 1928 sampai 1942. Indische Stadregeling merupakan pembaruan dari masa Regeling-Reglement dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926 dan diundangkan dalam Stadblad nomor 415 tahun 1925.
Pada masa ini, keberadaan hukum Indonesia semakin jelas, khususnya dalam pasal 131 jungto pasal 163 IS tentang pembagian golongan penduduk Indonesia serta hukum yang berlaku. Dengan dasar ini, maka hukum pidana Belanda atau Wetboek van Strafrecht voor Nederland tetap diberlakukan. Yang selanjutnya adalah masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa kependudukan Jepang, pemerintah militer Jepang tidak banyak melakukan perubahan. Pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamu Shirai nomor 1 tahun 1942 yang menyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu tetap diberlakukan asal tidak bertentangan dengan pemerintahan militer Jepang. Untuk melengkapi hukum pidana yang berlaku, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Gun Shirai nomor istimewa 1942, Osamu Shirai nomor 25 tahun 1944, dan Gun Shirai nomor 14 tahun 1942 tentang pengadilan Hindia Belanda. Ini adalah pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang bebas dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan dijadikan sebagai tonggak awal pembentukan sistem hukum kolonial yang menjadi sistem hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ditambahkan sebagai Konstitusi Indonesia. Untuk menghindari kekosongan hukum karena belum ada hukum nasional, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan dalam Pasal 2 aturan peralihan agar segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku. Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana masa kolonial, sebagai hukum pidana positif Indonesia, keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 1 Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Ini adalah pada tahun 1499 negara Indonesia berubah menjadi negara serikat sebagai konsekuensi atas syaratnya pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Dengan perubahan bentuk negara ini, maka Undang-Undang 1945 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan adanya ketentuan ini, maka praktis hukum pidana yang berlaku masih sama dengan dahulu, yaitu Wetboek van Strafrecht yang berdasarkan pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Periode selanjutnya adalah periode tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada periode ini terjadi perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan berlakunya KUHP sehubungan dengan pergantian konstitusi ini? Jawabannya terdapat pada ketentuan pasal 142 yang mengatur bahwa hukum pidana yang berlaku masih sama dengan masa sebelumnya, yakni WVS atau Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu, bagaimana dengan permasalahan dualisme KUHP yang terjadi pada tahun 1945? Nah, jawabannya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, permasalahan dualisme ini dianggap telah selesai. Periode selanjutnya adalah periode tahun 1959 sampai sekarang. Pada periode ini terjadi dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959, yakni bahwa Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, sehingga aturan pasal 2 juga kembali berlaku, serta KUHP juga kembali berlaku. Meskipun Indonesia mengalami 4 kali pergantian konstitusi, tetapi pada dasarnya hukum pidana di Indonesia tetap mengacu pada WVS atau Wetboek van Strafrecht, meskipun pelaksanaannya tetap mengacu kepada aturan peralihan setiap konstitusi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan kekurangannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.